Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan mempelajari rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap atau ganda. Sebelumnya saya sampaikan kompetensi dasar dari materi ini, menurunkan rumus, jumlah, serta selisih sinus dan kosinus. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap. Tujuan pembelajaran peserta didik menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap dengan benar. Sekarang kita masuk di materinya. Yang pertama, penjelasan tentang rumus sudut ganda. Yang dimaksud dengan sudut ganda adalah sudut 2 alfa. Untuk mendapatkan rumus trigonometri untuk sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa diperoleh dari rumus-rumus sebelumnya yang sudah pernah dipelajari. Yang pertama, sudut sin 2 alfa. Sebelumnya kita sudah mempelajari rumus dari sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian di sini kita akan mencari sin 2 alfa. Maka beta di sini kita ganti alfa, sehingga kita peroleh sin alfa tambah alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa tambah cos alfa kali sin alfa. Dari sin alfa tambah alfa kita peroleh sin 2 alfa. Kemudian dari sin alfa cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Ini kan bentuknya sama. Jadi kita akan dapatkan 2 sin alfa dikali cos alfa. Jadi ini rumus untuk sin 2 alfa. Sekarang kita lanjut di sudut cos 2 alfa. Rumus cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta. Kemudian kurang sin alfa kali sin beta. Ini rumusnya. Kemudian betanya kita ganti alfa. Kita peroleh cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa kurang sin alfa kali sin alfa. Cos alfa tambah alfa sama dengan cos 2 alfa. Cos alfa kali cos alfa sama dengan cos kuadrat alfa atau cos pangkat 2 alfa. Sin alfa kali sin alfa sin kuadrat alfa. Sehingga rumus dari cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Rumus cos 2 alfa yang lain sebagai berikut. Pada bentuk yang pertama, cos 2 alfa itu kan sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Sebelumnya sudah pernah dipelajari materi rumus identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian dari rumus identitas tersebut kita ubah ke dalam bentuk cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Makanya di sini yang dikurung ini adalah bentuk lain dari cos kuadrat alfa tersebut. Kemudian kita kurangkan kembali dengan sin kuadrat alfa yang kita peroleh dari atas. Selanjutnya kita buka tanda kurungnya. Nanti kita akan peroleh 1 kurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kemudian kita operasikan. Min sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa itu sama dengan min 2 sin kuadrat alfa. Jadi secara keseluruhan rumus cos 2 alfa bentuk yang kedua sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Ada juga rumus cos 2 alfa bentuk yang lain. Kalau tadi kita mengganti cos kuadrat alfanya dengan 1 kurang sin kuadrat alfa, sekarang kita mengganti sin kuadrat alfanya dengan 1 kurang cos kuadrat alfa yang diperoleh dari
rumus identitas trigonometri sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian kita ubah menjadi bentuk sin kuadrat alfa, jadi nanti diperoleh 1 kurang cos kuadrat alfa. Lalu di sini kita kalikan negatif dengan 1 kurang cos kuadrat alfa yang berada di dalam tanda kurung. Min kali 1 kan min 1, min kali min cos kuadrat alfa menjadi positif cos kuadrat alfa. Nantinya cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa diperoleh 2 cos kuadrat alfa, kemudian kita kurang dengan 1. Jadi rumus cos 2 alfa yang bentuk ketiga ini sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Lanjut lagi ke bagian yang ketiga, sudut tan 2 alfa. Sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari rumus tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa kali tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Lalu di bagian selanjutnya kita mengganti betanya dengan alfa, kita peroleh tan dalam kurung alfa tambah alfa sama dengan tan alfa tambah tan alfa, karena betanya kan diganti alfa, per 1 kurang tan alfa kali tan alfa. Dari tan alfa tambah alfa kita peroleh tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa, hasil dari penjumlahan tan alfa tambah tan alfa. Kemudian per 1 kurang tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa ini hasil dari perkalian tan alfa kali tan alfa. Jadi ini rumus dari tan 2 alfa. Sekarang kita bahas contoh. Contoh 1. Tentukan nilai dari A 4 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 4 sin kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. B 12 akar 3 cos kuadrat 15 derajat dikurang 6 akar 3. Sekarang kita jawab bagian A. Dari 4 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 4 sin kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Di sini kalau kita perhatikan angka 4 ini bisa dikeluarkan karena ini adalah nilai yang sama. Kemudian kita kurungkan cos kuadrat 67,5 derajat dikurang sin kuadrat 67,5 derajat. Jadi kalau dikalikan lagi dengan 4 ini nanti diperoleh 4 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 4 sin kuadrat 67,5 derajat. Selanjutnya kita lihat bentuk yang ada di dalam kurung ini. Ini kan ada hubungannya dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Jadi ini 67,5 derajatnya ini sebagai alfa. Jadi bentuk ini sama saja dengan rumus cos 2 alfa yang di dalam kurung ini. Jadi bisa ditulis sama dengan 4 dikali cos 2 dalam kurung 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Lalu kita kalikan 2 kali 67,5 derajat, hasilnya 135 derajat. Jadi sama dengan 4 cos 135 derajat tambah 6 akar 2. Cos 135 derajat itu kan min 1/2 akar 2. 135 derajat ini berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Jadi cosnya nilainya negatif. Jadi sama saja dengan cos 45 derajat ini kalau di kuadran 1. Jadi ini sama dengan 4 dikali min 1/2 akar 2 ditambah 6 akar 2. 4 kali min 1/2 akar 2 itu sama dengan min 2 akar 2.
kemudian ditambah 6 akar 2. Min 2 akar 2 tambah 6 akar 2 itu sama dengan 4 akar 2. Jadi jawaban bagian A hasil akhirnya adalah 4 akar 2. Sekarang saya jelaskan jawaban bagian B. 12 akar 3 cos kuadrat 15 derajat dikurang 6 akar 3. Jadi kita cek dulu kalau misalnya ada bilangan yang sama, kita bisa keluarkan kemudian kita kurung bilangan atau bentuk yang tidak sama. Di sini yang sama kan akar 3. Jelas ya, akar 3-nya sama. Kita keluarkan. Berarti yang tersisa nanti di dalam kurung untuk sementara adalah 12 cos kuadrat 15 derajat dikurang 6. Kita cek lagi 12 sama 6. Kira-kira salah satu bilangan ini ada tidak yang bisa dikeluarkan? Coba kita keluarkan 6. Kalau kita keluarkan 6, berarti nanti 12 ini bisa kita pecahkan. 12 ini kan sama saja dengan 6 kali 2. Jadi ada angka 6 nya juga mengandung angka 6. Jadi angka 6 nya dikeluarkan, tersisa nanti tinggal 2. Tinggal 2 cos kuadrat 15 derajat. Jadi di sini 6 nya yang sama dikeluarkan, digabung dengan akar 3 yang kita keluarkan. Jadi sama dengan 6 akar 3. Berarti yang di dalam kurung adalah 2 cos kuadrat 15 derajat dikurang 1. Terus yang di dalam kurung ini kan bentuknya 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Ini sama dengan rumus cos 2 alfa bentuk yang ketiga. Jadi ini sama saja dengan cos 2 alfa. Yang di dalam kurung ini alfanya 15 derajat. Jadi selanjutnya bisa kita tulis sama dengan 6 akar 3 dikali cos 2 kali 15 derajat sama dengan 6 akar 3 cos 30 derajat sama dengan 6 akar 3 kali 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 ini hasil dari cos 30 derajat. 6 akar 3 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 9. Lanjut lagi ke contoh yang kedua. Jika tan alfa sama dengan 1/2 akar 3 dan alfa sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2 alfa. Dari soal ini kita peroleh beberapa keterangan bahwa alfa itu sudut lancip salah satunya kan. Jadi sudut lancip itu adalah sudut yang kisarannya dari 0 derajat sampai 90 derajat, itu sudut lancip. Berarti ini alfanya berada di kuadran 1, karena di kuadran 1 itu kan interval sudutnya juga dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya, berarti ini alfanya ada di kuadran 1. Lalu di sini ada tan alfa 1/2 akar 3 atau bisa ditulis akar 3/2 kan. Terus tan alfa itu artinya sama dengan perbandingan sisi yang berada di depan sudut per sisi yang berada di samping sudut. Sudutnya adalah alfa. Kalau kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku, misalnya segitiga BC ini, dan sudut alfa itu berada di sudut A, lalu sisi BC ini adalah sisi yang berada di depan sudut alfa, AB adalah sisi yang berada di samping sudut alfa, dan AC ini adalah sisi miringnya. Perhatikan akar 3-nya ini adalah panjang BC, kemudian AB ini adalah sama dengan 2 sisi yang berada di samping sudut alfa. Berarti AC nya kita bisa hitung
dengan rumus teorema Pythagoras, kita peroleh hubungan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita tinggal substitusi saja nilai AB dan BC. Kita peroleh AC kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 tambah dalam kurung akar 3 pangkat 2. Lalu kita hitung hasil dari bilangan berpangkat ini. 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Akar 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi AC kuadratnya sama dengan 7. Kemudian kita pindahkan pangkat 2-nya ke ruas kanan. Berarti kan menjadi 7 pangkat 1/2. Berarti kan AC sama dengan akar 7. Jadi ini panjang sisi miringnya, yaitu akar 7. Kita mau mencari sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu kan rumusnya 2 sin alfa cos alfa kan. Berarti kita harus cari dulu sin alfa sama cos alfa, karena belum diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal cuma tan alfa. Tapi di sini kita sudah dapat sisi miringnya, berarti kan kita bisa cari cos alfa sama sin alfanya. Sin alfa itu kan artinya perbandingan sisi yang berada di depan sudut per sisi miring. Berarti kan akar 3 per akar 7. Akar 3 per akar 7 di sini kita sederhanakan. Caranya sama dengan akar 3 per akar 7 kali akar 7 per akar 7. Tentu ini saya kira kalian sudah mengerti karena kalian sudah belajar di kelas 10 tentang cara merasionalkan penyebut yang bentuknya akar. Jadi di sini kita harus kalikan dengan akar 7 per akar 7 supaya penyebutnya nanti tidak memakai tanda akar. Jadi kan harus dikali akar 7 kan, karena kan penyebutnya akar 7. Jadi harus dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya akar 7 ya akar 7 kan, supaya hilang akarnya. Sehingga kita peroleh akar 3 kali akar 7 akar 21, akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Berarti sin alfanya sama dengan akar 21 per 7. Kemudian cos alfanya yaitu perbandingan sisi yang berada di samping sudut alfa per sisi miring. Berarti sama dengan 2 per akar 7. Kita sederhanakan, kita peroleh 2 akar 7 per 7. Dengan demikian kita bisa tentukan nilai dari sin 2 alfa. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 2 sin alfa kali cos alfa. Di sini betanya sama dengan alfa ya. Sehingga sama dengan 2 dikali akar 21 per 7 dikali 2 akar 7 per 7 sama dengan 2 kali akar 21 kali 2 kali akar 7 per 7 kali 7. Jadi hasil akhirnya adalah 4 per 7 akar 3. Berikutnya, untuk memperdalam materi kalian tentang rumus sudut rangkap atau sudut ganda yang sudah saya jelaskan ini, silakan kerjakan soal di bawah ini, 1 nomor. Nanti kalau sudah dikerjakan, jangan lupa tulis identitas kalian dengan benar dan lengkap. Kemudian difoto tugasnya dan dikumpulkan di form kumpul tugas yang ada di Google Classroom. Sekian anak-anak materi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya.